Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 2118153, asal dari lokal PAI 5D, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kelas 12 MA. Jadi, dalam materi ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 104. Yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 110. Yang ketiga, Quran Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Yang keempat, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. A. Quran Surah Ali Imran ayat 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yang artinya, dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu penjelasan. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. A. Nilai-nilai ilahiyah tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus disampaikan secara persuasif, lemah lembut, dan santun bentuk ajakan yang baik. Jadi, dalam menyampaikan nilai-nilai ilahi atau agama Islam, kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut dan santun, tanpa memaksa orang lain untuk mengikut ajakan kita tersebut. B. Menyeru berbuat baik saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. C. Hal yang ma'ruf selalu untuk diserukan, dan hal yang mungkar seharusnya dicegah. B. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, iman kepada Allah. Seandainya para ahli kitab itu beriman kepada Allah, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Sebagian dari mereka beriman, tetapi sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik. Penjelasannya, ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang terbaik. Mereka dipilih karena mereka diperintahkan untuk menyeru manusia kepada yang ma'ruf, yaitu menyeru kepada manusia untuk berbuat baik sesuai dengan perintah syariat dan mencegah dari kemungkaran, yaitu segala perkataan, perangai, atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. C. Quran Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Penjelasan ayat. Pada ayat 78 ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi mendapatkan kemurkaan dan kutukan dari Allah Ta'ala melalui ucapan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam melaknat umatnya karena membuat kedurhakaan pada hari Sabtu, yang dimana pada hari itu orang-orang Yahudi dilarang menangkap ikan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam mengutuk umatnya karena mereka membuat maksiat dan melanggar hukum-hukum Allah. Pada ayat 79 menjelaskan bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi membiarkan kemungkaran terjadi. Yang demikian itu menjadikan sebab adanya kutukan dari Allah. Pada ayat 80 menerangkan bahwa orang kafir dari Bani Israel berpura-pura memeluk Islam. Tokoh utamanya yaitu Ka'ab ibnu al-Ashraf. D. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Faqala Abu Sa'id hamma hadza faqad alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man arada minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya, maka berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Penjelasan hadis ini. Hadis ini menunjukkan untuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Ikut secara aktif untuk memperbaiki keadaan. Jika ada keburukan di sekitar kita, maka harus segera kita cegah atau kita hentikan. Allah mewajibkan kita untuk mengubah keburukan yang terjadi. Dalam hadis ini, ada 3 cara mengubah kemungkaran. Yang pertama, biyadih, yang dimaknai dengan kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan tentu lebih efektif mengubah kemungkaran dibanding dengan orang-orang yang tak memiliki kekuasaan. Yang kedua, yaitu jika tidak mampu, maka dapat dilakukan dengan lisan. Artinya, kita melarang seseorang melakukan kemungkaran melalui lisan kita. Tapi jika kita tidak mampu, yang ketiga adalah dengan hati, yaitu menolak keberadaan suatu kemungkaran atau dengan membencinya. Hal itu dilakukan jika mengubah dengan tangan dan lisan sangat berisiko dan tidak mungkin dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.